Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rindian Tia dengan NIM 0220 1425 092. Saya dari kelas E, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, program studi PPKN. Nah, video ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Adariawat Tamsil SPD MPD. Teman-teman, pernah nggak sih kalian beli barang elektronik atau makanan, tapi petunjuknya pakai bahasa yang nggak kalian mengerti? Pasti bingung kan cara pakainya atau apa saja kandungannya? Nah, ternyata pemerintah kita sudah mengatur hal ini secara tegas. Hari ini saya akan membahas pasal 38 dari Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia pada produk dan jasa. Pasal 38 ini intinya menyatakan bahwa setiap barang atau jasa yang beredar di Indonesia, baik buatan dalam negeri maupun luar negeri, wajib menyertakan informasi dan bahasa Indonesia. Informasi ini meliputi nama barang, spesifikasi, petunjuk penggunaan, hingga label peringatan. Tujuannya apa? Agar kita sebagai konsumen bisa memahami produk tersebut dengan jelas dan aman saat menggunakannya. Nah, ini bukan hanya sekedar aturan bahasa, tapi juga bagian dari perlindungan hak kita sebagai konsumen. Nah, supaya lebih jelas, yuk kita lihat contoh nyatanya. Sekarang saya sedang berada di salah satu gerai retail modern. Kalau kita perhatikan, rak-rak di sini ada ratusan produk yang berjejer, mulai dari cemilan, minuman, hingga kebutuhan pokok. Seringkali kita langsung ambil saja tanpa memperhatikan labelnya. Padahal, setiap tulisan yang kita baca di kemasan ini adalah bentuk penerapan hukum dari Perpres nomor 63 tahun 2019. Nah, sebagai contoh konkretnya, saya akan mengambil satu produk yang pastinya sudah sangat akrab dengan keseharian kita, yaitu sari roti. Di tangan saya sekarang ada satu bungkus sari roti. Produk ini sangat mudah kita temukan sehari-hari kan? Coba perhatikan belakang kemasannya. Sesuai dengan pasal yang kita bahas tadi, semua informasi di sini wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama, ada komposisi yang tertulis di sini. Nah, di sini tertulis jelas bahan-bahannya, seperti tepung terigu, air, gula, dan seterusnya. Bayangkan kalau ini ditulis dalam bahasa asing, kita nggak akan ngerti kan? Kita bisa saja salah mengonsumsi bahan yang mungkin memicu alergi. Kedua, ada informasi nilai gizi dan petunjuk penyimpanan. Di sini tertulis simpan di tempat yang sejuk dan kering. Kalimat sederhana ini sangat penting agar kualitas rotinya tetap terjaga. Bahkan, informasi seperti baik digunakan sebelum juga merupakan penerapan aturan ini. Jadi, kalau kamu mau beli barang di Indonesia, tapi tidak ada petunjuk bahasa Indonesia, itu artinya produk tersebut belum sesuai dengan aturan Perpres ini. Nah, teman-teman, melalui contoh sari roti tadi, kita jadi paham bahwa pasal 38 Perpres nomor 63 tahun 2019 bukan sekedar aturan di atas kertas. Aturan ini hadir untuk memastikan hak kita sebagai konsumen terpenuhi, yaitu hak untuk mengerti apa yang kita beli, apa yang kita makan, dan bagaimana cara menggunakannya dengan aman. Dengan adanya label bahasa Indonesia pada setiap produk, pemerintah sedang melindungi kita semua. Nah,
Sebagai mahasiswa dan konsumen yang cerdas, mari kita lebih teliti dan mulai mengutamakan produk-produk yang menghargai bahasa nasional kita. Demikian penjelasan dari saya, Nindya Nitya. Semoga edukasi ini membuat kita semakin bangga dan cinta terhadap bangsa Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Argariawan Tamsil atas bimbingannya dalam mata kuliah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.